Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil tugas proyek kami dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Pendekatan dan Model Pembelajaran. Di sini kami yang beranggotakan Elsita Dwi Nopanti, Gamaliel Nicholas, dan Lutfia Putri. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi pembahasan, yang dimana materi pembahasan tersebut mengenai pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Sedangkan kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Kaider Al-Wasilah atau tim pengembangan kurikulum dapat memperhatikan bahwa hakikat pembelajaran adalah interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran atau perubahan perilaku. Maka terdapat beberapa prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip umum pembelajaran. A. Belajar menghasilkan perubahan perilaku siswa yang relatif permanen. B. Siswa memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan benih kodratif untuk ditumbuh kembangkan. C. Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami, linear, dan sejalan dengan proses kehidupan. Yang kedua, prinsip khusus pembelajaran. A. Prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan motivasi dapat bersifat internal atau motif intrinsik, artinya muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain. Misalnya itu seperti harapan, cita-cita, minat, dan aspek lain yang terdapat dalam diri sendiri. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah pada pencapaian tujuan. B. Prinsip keaktifan. Anak merupakan makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemauan dan keinginan. C. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus melihat secara langsung untuk mengalaminya. D. Prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar. E. Prinsip tantangan. Teori medan atau field theory menurut Kurt Lewin mengungkapkan bahwa siswa dalam setiap situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan pada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu materi atau bahan ajar. Maka, timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajarinya. F. Prinsip balikan dan penguatan. Seperti ditekankan oleh teori operant conditioning dari B.F. Skinner, menurutnya siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. G.
Prinsip perbedaan individual. Proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan, yang dimana materi pembahasan tersebut mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang dan pandangan tertentu atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran antara lain: A. Pendekatan filsafati terhadap pembelajaran, sebagaimana telah diuraikan pada pokok bahasan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Di dalam filsafat terdapat berbagai alirannya, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan filsafat pendidikan nasional. Yang B. Pendekatan psikologis terhadap pembelajaran. Ada berbagai aliran psikologis yang dapat digunakan dalam mendekati makna pembelajaran. Nah, ada 3 aliran pokok, diantaranya adalah behaviorisme, kognitif, dan humanisme. C. Pendekatan sistem terhadap pembelajaran. Berdasarkan pendekatan sistem, pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu keseluruhan terpadu yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkannya. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, bila kita menganalisis berbagai konsep pembelajaran, khususnya berdasarkan pendekatan filsafat dan pendekatan psikologi, jenis strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh T. Rakazzoni pada 1980. A. Berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran, merupakan alternatif yang mungkin dipilih dan digunakan oleh setiap guru yang mendekati pembelajaran dari aliran filsafat manapun, aliran psikologi manapun, maupun guru yang menggunakan pendekatan sistem. B. Berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran, terdapat 3 jenis pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran tatap muka, 2. Pembelajaran melalui media, 3. Pembelajaran tatap muka plus melalui media. C. Berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Ditinjau berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran, pada umumnya orang mengemukakan ada 2 jenis strategi pembelajaran, yaitu yang ke-1 pembelajaran yang berpusat pada guru, dan yang kedua pembelajaran yang berpusat pada siswa. D. Berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran, terdapat 2 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama pembelajaran ekspositrik dan yang kedua pembelajaran heuristik. Setiap pembelajaran diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan berkaitan dengan pesan atau materi pembelajaran, baik bersifat pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai tertentu. E. Berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau pembelajaran. Berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran, terdapat 3 jenis, yaitu pembelajaran deduktif, pembelajaran induktif, dan pembelajaran deduktif-induktif. Strategi pembelajaran deduktif merupakan pilihan bagi guru yang menganut pendekatan filsafat idealisme.
strategi induktif adalah pilihan bagi guru yang menganut pendekatan filsafat realisme. Sedangkan strategi deduktif-induktif adalah pilihan utama bagi guru mengenal filsafat pragmatisme. Kemudian, model pembelajaran. Model pembelajaran menurut NC State University pada kutipan tahun 2005 merupakan pedoman atau rangkaian strategi pendekatan pembelajaran berdasarkan pengajar. Atau secara istilahnya, model pembelajaran merupakan suatu rencana yang kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas maupun secara online. Lalu, menurut Bruce Joyne, Marshall Weil, dan Emily Calhoun mengemukakan bahwa model pembelajaran terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, model pembelajaran proses informasi, yang kedua, model pembelajaran secara sosial, yang ketiga, model pembelajaran secara personal, dan yang terakhir, keempat, model pembelajaran sistem perilaku.